luar biasa. Ini pandangan-pandangan yang kiranya mungkin semua pihak sama pertanyaannya dan menuai kontra. Uang yang ada, tadi ada nyeletuk, kira-kira uangnya ada nggak tuh ya? Yang pasti cuma catatan, uangnya masih bergelintangan. Tapi belum seru kalau ditutup dengan Pak Arteria. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan Komisi 3 yang saya hormati, anggota Komisi 3 yang saya hormati, Pak Ketua Komite, Pak Kepala PPATK beserta jajaran yang kami hormati. Saya hadir Pak Mahfud. Insya Allah saya tidak lari dan saya akan dengar yang Bapak sampaikan tadi. Saya adalah orang yang tidak pernah mengomentari Bapak selama ini. Di WA Group, di Twitter teman-teman, di IG teman-teman, di media, di medsos, saya puasa Pak. Saya hormat sama Pak Mahfud. Saya disiplin di doorstop media berkali-kali, saya katakan saya tidak mau bicara. Saya disiplin, saya bicara di forum resmi DPR. Forum resmi rapat kerja dengan PPATK. Forum yang sangat konstitusional. Tiba-tiba saya juga kaget. Setelah itu saya ditantang. Saya mencoba juga untuk sabar, Pak. Semua orang punya keberanian. Saya pastikan saya juga punya keberanian. Tapi saya katakan, saya nggak berani menerima tantangan Prof. Dibully Prof. Cupu, penakut, banyak bacot dan sebagainya. Saya katakan beliau saya anggap sebagai orang tua saya, sebagai guru saya. Wah, itu alasan klasik macam-macam. Saya juga kaget sampai hari ini, Pak. Bahkan ada orang yang bilang, udah kok ke Prof seperti itu. Saya katakan saya udah diam, kok Prof masih ngegas. Saya harus melawan. Saya bilang seperti itu. Ya, saya hormati Prof, orang tua dan guru saya. Akhirnya saya putuskan itu dulu. Betul Pak. Prof membunuh anak-anak yang Prof didik sendiri, Prof. Kalau begini caranya, Prof. Saya punya karir dari kecil, Prof. Saya tidak pernah pakai fasilitas apa-apa. Tiba-tiba Prof mencoba membenturkan saya dengan yang amat saya hormati, Pak Budi Gunawan tadi. Bagi saya takdir saya, kalaupun saya harus berhenti di sini, saya berhenti, Prof. Mimpi saya jadi anggota DPR. Nggak pernah saya punya cita-cita. Saya tidak takut kehilangan jabatan. Dan saya tidak bisa diancam-ancam. Kalaupun hari ini nanti setelah ini pimpinan saya mengatakan Arteri berhenti, ya saya berhenti, Prof. Karena saya juga bisa terpilih. Kalau saya sendiri nggak mungkin. Itu pasti ada budi baik, tangan dinginnya pimpinan. Wong saya bukan orang sana, bisa kepilih. Kalau coba dibenturkan begitu, saya siap. Nggak apa-apa. Itu. Tapi Prof juga ingat, saya di sini mewakafkan diri, Prof, untuk belajar menjadi anggota DPR yang baik. Tadi Prof begitu keras, DPR itu keras, padahal Markus minta proyek. Prof harus cabut itu. Saya minta Prof cabut. Banyak keluarga-keluarga kami, Prof. Saya ini dari awal nggak setuju jadi anggota DPR. Ngapain kamu? Hidup sudah begini, udah ini. Tapi dengar kayak begini, jangan-jangan orang nyangka anggota DPR kayak yang seperti Prof katakan. Saya minta nih Prof cabut. Atau nanti saya juga perkarakan ini. Itu loh. Tadi agak sulit. Prof sebagai Ketua Komite Koordinator Nasional Pencegahan TPPU. Tapi begitu bicara sebagai Prof yang guru besar, Prof mengatakan, apa yang tidak dilarang berarti boleh dilakukan. Kaget saya. Saya ini bukan guru besar, Prof. Tapi S1 saya hukum bisnis, S2 saya hukum tata negara. S3 ini lagi hukum pidana. Nanti saya jelaskan. Ya. Padahal harusnya ada pendekatan
acuan, guideline. Yang diutamakan dahulu apa? Aturan. Aturannya di mana? Namanya Perpres 6, Perpres 117. Di situ jelas tupoksinya ketua komite apa. Ini yang kita katakan. Pasal 4 sudah dikerjakan belum sama komite TPPU sama Pak Ketua? Nanti Pak Agus udah dengar belum? Diajak rapat Polri? Saya yakin belum. Menkeu saya yakin belum. Datanya beda kok. Ini kita bukan main catur. Kita main sepak bola, Prof. Orkestrasi bersama. Negara nggak mungkin hadir kalau sendirian. Kerja keras semua, Prof. Saya ingin katakan gini, Prof. Norma kewenangan. Ini kita bicara norma kewenangan. Jika tidak diatur, berarti tidak berwenang, Prof. Itu setidaknya ilmu hukum yang saya ketahui, Prof. Berbeda dengan norma hukum pidana. Kalau norma hukum pidana, kalau tidak diatur, berarti boleh. Ini hukum yang saya pahami, Prof. Kecuali ada hukum yang lain, di sekolah yang lain saya nggak tahu. Jika di sana ada kewenangan diskresi, fresh air mesin, dinyatakan dalam undang-undang. Contohnya Polri punya kewenangan diskresi. Di komite ini nggak ada kewenangan diskresi, limitatif kewenangannya. Nah, seandainya itu dipaksakan juga lah ini. Ukurannya adalah asas-asas umum pemerintahan yang baik, AUPB. Apa acuannya? Asas kemanfaatan. Kemanfaatan itu ketemu nih 349-nya, orangnya dapat. Kalau sekarang kan sampai sekarang 349-nya nggak ada, gaduhnya dapat. Uangnya kembali. Hah? Manfaatnya uangnya kembali. Uangnya kembali kalau Pak Habib. Asas non diskriminatif dan asas keadilan. Ini ingin saya uji dan analisa ini. Hari ini kita dapatkan itu nggak dari pernyataan yang tanggal 8 itu. Ya. Kemudian saya juga sedih, Prof. Dikatakan bahwa saya menghalang-halangi untuk Bapak mengungkapkan data. Saya, Komisi 3, tidak alergi, tidak enggan untuk membongkar kasus-kasus, Pak. Yang disebutkan tadi, abang saya, Pak Misbakun, Emas, kami yang bongkar, Pak. Saya, Pak. Itu. Nggak ada di kita ini yang punya niatan buruk. Di dunia sana, di publik luar sana, di netizen yang katanya netizen yang mendukung Prof, seolah-olah kita dikatakan anti. Makanya Pak Kabar, nanti cybernya jalan, Pak. Yang main itu siapa? Akunnya saya udah tahu semua. Apakah terindikasi dengan pihak-pihak tertentu? Saya mohon nanti dicek. Pastinya kita support. Tapi harus ada cara yang benar. Aturan harus dipenuhi. Sekalipun harus dipenuhi, ada adab dan etika bernegara, Pak. Yang harus kita hormati. Terlepas caranya, kalau caranya saya ada yang keliru, Prof, laporkan saya ke MKD. Laporkanlah, ya kan? Tapi saya juga berusaha untuk disiplin. Nggak pernah saya ngomongin Bapak ini saya nggak pernah. Itu loh. Tapi kita juga kaget tiba-tiba ada transaksi mencurigakan. Indikasi TPPU. Kemudian juga ada 300T, kemudian 349T. Di Kementerian Keuangan, Ditjen Pajak dan Bea Cukai mau narik pajak 31 Maret. Heboh, iya Pak, tadi mengatakan Habibur Rahman seperti petir di siang bolong, Pak. Lulu lantah, trust publik. Oke, banyak pendukungnya Prof, banyak netizen mendukung. Tapi juga dihargai orang-orang yang melaporkan kepada kami, Pak. Pegawai-pegawai pajak, pegawai-pegawai bea cukai. Bang, saya masih naik motor. Bang, kami tidak korupsi. Bang, kalau yang korupsi ditangkap, Bang, tapi jangan dipukul rata seperti ini. Ini nyampe, Pak, ke sini, Pak. Energi anak bangsa kita semua tersita. Tadi dikatakan, enggak, ini kita ini semua saudara. Tapi Prof sudah buka yang seperti itu, digas ya, kita ngegas gitu loh. Ya, kementerian sudah merana, kita hadir dengan rasa saling hujat. Begitu caranya, itukah yang efektif? Nggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Kalau dikatakan ini Jiwasraya sudah begini, kita catat, Prof. Coba cek nih di WA grup teman-teman. Pasti sentimennya, mohon maaf, Prof. Sentimennya negatif ke Prof semua di WA grup. Ya,
Cuman saya doang yang nggak komentar. Hari ini saya komentar. Ya. Kemudian kita bicara mengenai statement, Prof. Statement tanggal 8, bla 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 bla. Tiba-tiba ada statement lagi, 349. Tiba-tiba Kementerian Keuangan bilang nggak begini, nggak begono, nggak begini. Gimana kita? Lucunya lagi, ini dalam satu komite, yang satu ketuanya, yang satu sekretarisnya, yang satu anggotanya. Itulah yang saya katakan negara ini negara lelucon. Kita bertiga aja nggak kompak. Udah lo nggak kompak, keluar duluan ke publik. Itu loh. Ini saya ingin katakan ini Pak PPATK, ya. Ini data ini benar nggak? Respons Kementerian Keuangan yang official. Kalau nggak benar Anda tanggapin sebelum ke sini. Ini yang saya katakan negara ini nggak boleh jadi bahan lelucon. Orang ketawa semua. Udah ada 2 hari yang lalu penjelasan Kemenkeu, Ibu Sri Mulyani. Kalau nggak benar 3,3 Anda jelasin. Itu loh. Jangan seperti tadi, keluar data yang seperti ini, Prof, puja-puji Menteri Keuangan. Tapi, kalau kita cermatin, apa? Datanya Kementerian Keuangan salah. Menterinya dipuji-puji. Tapi katanya apa? Data Kemenkeu salah. Itu loh. Ini kita bernegara. Itu. Kemenkeu, Sri Mulyani, itu satu badan, Pak. Itu yang satu orangnya dipuji-puji, kementeriannya berarti ada yang masalah. Wah, itulah kesimpulan kita. Itulah kesimpulan yang paling baik bernegara, Pak. Wah, nggak usah repot-repot, korbankan saja yang ini, yang ininya enggak. Lupa kita. Ada pucuk pimpinan tertinggi yang harus bertanggung jawab juga. Tapi buru-buru. Saya masih berkata, kebenaran itu mungkin saja ada pada Ibu Sri Mulyani, Pak PPATK. Karena kita tahu rekam jejak beliau. Makanya saya ingin katakan, ada 3 data ini. Sudah dikonfrontir belum satu sama yang lain? Pak Ketua, nanyain ke Kemenkeu, ya kan? Sebenarnya, ya Pak Ketua ini harusnya koordinasi dulu sebelum mengungkapkan ke publik, Pak. Kalau Bapak mengatakan, oke, kami keliru, kita selesai, Pak. Tapi malah, mohon maaf, Pak Ketua alergi dikritik, malah nyerang balik personal. Saya kaget, tiba-tiba saya nggak pernah ngomentarin Bapak, saya lagi namanya diserang. Saya diancam, saya dibilang menggertak. Tadi di sini, Pak, Mahfud MD ke Atria Dahlan, jangan gertak saya juga bisa gertak saudara. Sekarang saya juga bisa gertak. Nggak ada, Pak, di dunia ini yang saya takutin kecuali Allah. Nggak ada. Prof juga ngajarin saya, nggak pernah takut, Pak. Kalau memang hari ini hari terakhir saya, Pak, saya siap. Saya mewakafkan diri kepada rakyat, Pak. Itu loh. Nggak apa-apa, saya bilang begitu, Pak. Berikutnya, kita bicara lagi mengenai apa yang disampaikan Pak Misbakun. Barang belum jelas sudah dipublis. Datanya yakin tidak sama, padahal dalam satu kementerian. Bagaimana nanti? Tiba-tiba penonton mengatakan, gol, tepuk tangan semua. Hakimnya bilang, print offside. Nggak ada itu 349. Padahal Kementerian Keuangan udah mati nih. Namanya udah jelek. Itu loh. Oh, ternyata ada cuman 3,3 atau 35 triliun. Wah, ada main-main nih. Penegak hukum, DPR, kong kali kong. Ini dipikirin, Prof. Makanya, Saudara Ivan, ya, LHA itu apa? Ya, pahami betul. Kenapa kami merahasiakan LHA? LHA itu hanya bahan mentah, informasi transaksi keuangan yang harus lagi dianalisa, dikaji lagi, diteliti lagi, baru lead, baru dik. Kalau ada ini bisa penuntut umum ditetapkan TPPU oleh hakim, bukan oleh ketua komite. Oh, Atria Dahlan
tidak setuju dengan pemberantasan korupsi TPPU dan sebagainya. Bukan, jangan dipelesetkan seperti itu. Kami ingin menegakkan hukum. Kadang menegakkan hukum cenderung tidak populer. Saya mewakafkan diri untuk tidak populer. Sekarang ini tidak ada kesimpulan, Pak Ketua. Prof tidak bisa membuktikan bahwa datanya benar. Kementerian Keuangan tidak bisa juga mengatakan datanya yang benar. PPATK juga harus mempertanggungjawabkan. Ini yang saya takut, istilahnya tadi agak kenceng itu, agak tajam. Takutnya datanya ini peng gitu loh. Semuanya ketipu nih, seolah-olah ada begini. Ya mudah-mudahan tidak. Tapi kalau kejadian ini kejadian ya pada saat Amerika Serikat 200 tahun yang lalu, Pak. Bagaimana lembaga negara, sesama lembaga negara saling ngintip, saling hajar, saling apa. Ini harus diperhatikan. Sejarah itu kita belajar kan biar kita jangan melakukan perbuatan yang sama. Faktanya, angka final masih jauh. Tadi saya sepakat, Pak Ketua, komite ditugaskan dulu untuk rapat membawa hasil final versinya komite. Yang salah, nyatakan salah. Lapor ke publik, mohon maaf saya salah. Misalnya Bu Sri Mulyani salah. Misalnya Pak Ketua komite salah, mohon maaf. Nggak masalah Pak, mohon maaf itu. Halal, mulia itu. Ya kan? Tapi jangan kami yang diserang balik. Nah sekarang saya nanya PPATK. Ya, ini yakin data final. Apa ada data tambahan nggak? Apa ada perubahan nggak? Bagaimana kalau ada klarifikasi lagi? Mengubah pendapat saudara nggak di LHA? Ini satu badan nggak begini kerjanya. Kemudian Pak Ketua, saya ingin tanyakan, ini di komite ini pernah ada rapat nggak? Kalau nggak sistem nggak jalan. Kita tidak bisa mengatakan kita orang benar kalau produk kita tidak melakukan melalui suatu sistem yang benar. Bapak ngomong macam-macam DPR bla 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 bla. Tapi kalau produknya yang di sana juga nggak benar ya mohon maaf Pak. Kita ini serupa dan sebangun. Tapi kami berusaha untuk menjadi orang benar Pak, walaupun dihujat dan dibully Pak. Kita berusaha menjadi orang benar. Nah kami mohon Pak Ketua, pertanggungjawaban juga itu tugas-tugas yang diberikan kepada Pak Mahfud sebagai ketua komite. Ada pasal 4 dibaca itu Pak. Nah, gampang saya tinggal ngecek. Pak Kaba dilibatin nggak? Coba Pak Kaba. Nanti aja. Nanti. Ya. Kenapa data 2009 2023? Ini ganjil bagi saya Pak. PPATK dari 2002. Makanya saya katakan apa motifnya? Kenapa ditarik pada tahun itu? Saya mau tahu. Tadi 2015-2016 bisa direspon. Kok pada saat mau tahun-tahun begini, bukan tahun-tahun pemilu lah nanti bilang ini. Baru kita dibongkar lagi. Prof, Pak Mahfud ini dibesarkan di rumah ini Pak. Bagi saya suatu kebanggaan Pak. Saya menjadi anggota DPR. Banyak belajar Pak. Tapi tadi saya jujur kaget, Prof banyak menegasikan kami di medsos juga membuat landai semua. Ya memang saya katakan, saya sedih, saya kecewa, saya prihatin. Saya menjalankan tugas secara apa adanya, lantang. Mungkin saja banyak yang mengatakan berani. Saya kemarin, Pak Ivan, saya ancam saudara nggak? Saya ancam nggak saudara? Nggak ngancam kan? Saya tidak pernah ngancam Pak Mahfud. Saya tidak pernah gertak-gertak orang. Nggak ada Pak. Bagi saya, bapak-bapak boleh tanyain mitra-mitra saya, teman-teman di kepolisian. Kalau ada apa-apa, koreksilah kalian di tempat-tempat tertutup. Keluar, saya katakan polisi, jaksa, hakim, KPK hebat-hebat. Tapi bukan berarti kita enggak ini ya, Mas Agus ya.
kita, Mas jangan begini Mas ke depan. Kenapa? Dibilang benar aja, rakyat masih mengatakan polisi belum bagus. Apalagi kalau keluar dari mulut kita, Pak. Ini yang saya minta betul. Jadi saya tidak mengancam, saya mengingatkan. Tapi kalau tafsirnya merasa diancam, ditantang, atau merasa digetak, ya nggak apa-apalah. Yang jelas saya juga tidak takut ancaman, takut gertakan, Pak. Sayang, Prof, saya ini kadernya Prof. Kader, Pak. Tapi Prof, mohon maaf Prof, saya kecewa sama Prof. Kemudian, saya ingin sampaikan seperti ini, Pak. Tadi dikatakan lagi, Pak, DPR ini kalau datang meriksa seperti polisi periksa copet. Emang polisi kalau meriksa begitu? Itu juga bahaya loh, Prof. Polisi, emang jadi polisi nggak benar? Emang DPR nggak benar? Ini semua live, nggak ada, Pak. Kita tempatkan semua pihak pada posisi yang terhormat. Ya saya minta yang kemarin juga ada isu saya dikeroyok, nggak ada yang keroyok. Itu putar video Sambo itu. Semua statement Pak Mahfud dari awal, ya saya mohon juga nanti diputarin lagi. Ya, yang penghormatan itu ada pada DPR kah atau ada pada Pak Mahfud? Apalagi tadi yang pertama itu, Pak. Tiba-tiba hadir, saya maunya begini, saya akan bagi dua ini. Ya udahlah, hanya Pak Mahfud yang diberikan kewenangan untuk bisa ngatur persidangan selain ketua sidang. Walaupun tadi saya katakan Pak Roninya tidak tegas, saya minta diganti. Ya karena nggak bisa, Pak. Aturan main ini adalah aturan main kita. Kita punya tata tertib, kita punya aturan main. Tapi Prof bilang begini, ya udah. Semua ini sudah mengalah karena kita tidak mau ribut. Tapi mengalah pun ada batasnya. Kami nggak mau lagi dihujat-hujat, dibully-bully di ruang publik atas nama DPR begini, begono dan sebagainya, Pak. Kemudian kita bicara hukum lagi, Pak. Masalah LHA diekspos ke publik, itu kan hanya agregat. Pasal 11 ini baca, Pak. Nggak bicara agregat, kita bicaranya diksinya dokumen atau keterangan. Ya kan? Satu diksi kata pun nggak boleh keluar. Ini menurut tafsir hukum yang saya pelajari. Tapi saya tidak ngancem Ivan. Saya tidak ngancem Pak Mahfud. Saya hanya mengingatkan. Apa yang saya ingatkan, DPR ini tahu semua dosa-dosa orang, Pak. Tadi kalau main intip-intipan dosa nggak apa-apa. Pak JB mengatakan, kita ini datang juga udah siap tempur. Saya tahu lah, mungkin saja saya di TO. Ya kan, kita juga sudah siap, sama-sama cari dosa. Kalau harus begini, apa boleh buat? Bayangin, Prof. Prof punya kader sama-sama ngintip dosa jadinya. Iya kan? Nggak ada yang sempurna kita ini. Saya udah lama juga jadi pengacara dan persidangan di tempatnya Prof juga. Saya tahu, Pak. Itu. Tapi saya tidak pernah mau ngancem-ngancem, Pak. Nah, saya juga ingin sampaikan mengenai bicara akurasi, Pak. Ya, saya minta Prof kayak tadi bicara ini anggota DPR yang Markus mana periode yang lalu. Ya nggak apa-apa, berarti periode yang lalu saya keberatan. Nanti saya bilang saya akan keberatan periode yang lalu kita Markus. Kalau Pak Beni nggak keberatan nggak apa-apa. Mungkin Pak Beni merasa emang ada Markus. Ya nggak apa-apa kalau saya keberatan. Itu dulu, ya kan nggak apa-apa. Ntar dulu jangan dibantah sebentar. Ini kita bicara akurasi. Nggak, saya interupsi. Nggak, sebentar dulu. Ini ada undang-undang ini. Iya sebentar. Nggak, saya interupsi. Nggak, sebentar saya ngomong dulu. Tidak, saya interupsi. Nggak, saya ngomong dulu. Nama Ron, saya kasih gua dulu, Ron. Tolong nama saya disebut itu, Pak. Kasih dulu. Tolong saya dulu. Sebentar. Ini, di sini interupsi boleh manakala nama seseorang disebut. Dan nama saya. Iya, udah ntar dulu ya. Oke. Bukan, Pak. Tolong. Nanti diklarifikasi aja nanti. Undang-undang ini. Ya, makanya dengerin kan saya bilang Pak, nama Beni. saya disebut. Iya mungkin saja kalau ada zamannya Pak Beni ada Markus, kan bukan saya nulis Bapak. Kecuali kecuali kalau Ya. nama saya tidak disebut. Mohon Pak Ketua. Oke, sekarang Ini ini aja. Soal itu, Pak. dalam aturan tatib, Ini Beni ngapain nih? Tenang aja. silakan Pak Beni kalau mau interupsi, Apa nih, Pak. Beni nih?
Ya, saya tidak membantah apa yang Anda katakan, tetapi nama saya disebut seolah-olah saya diam dan membenarkan itu. Itu yang saya tidak setuju. Ya, sebetulnya saya merasa rapat kita ini belum selesai dan saya siapkan cadangkan waktu untuk bahas soal ini. Saya sangat tidak setuju Pak Mahfud ngomong soal DPR kali lalu. Sangat saya tidak setuju. Dan jangan lupa juga, selama Pak Mahfud jadi ketua MK, hakim MK selama beliau masuk bui. Jangan dong, selalu kalau begitu kita katakan hakim MK juga calo. Pak Mahfud juga calo. Jangan dong. Jaga martabat. Saya juga sakit hati. Saya juga sedih. Saya juga tahu Pak Mahfud. Tadi kan saya sudah ngomong. Saya tahu Pak Mahfud siapa. Dulu. Saya ngomong jelas toh. Kalau ngomong dosa semua jangan dong. Mau buka kita semua? Mau saya buka? Terima kasih. Oke, terima kasih. Mungkin Pak Arteria bisa klarifikasi dengan Pak Beni secara langsung di sini supaya Ini udah tidak saya- ada. Makanya ketua dengerin, ini saya irama ini. Iya. Sama Pak Beni Makanya irama. supaya interaksinya jangan akhirnya personal anggota yang merasa. Nggak apa-apa, karena yang Terima mulai kasih. kan dari Pak Mahfud. Iya. Enggak, itu lain nanti kita jelas. Silakan Pak Arteria. Iya. Pak Roni pahami alur pembicaraan Pak Roni. Ya. Kemudian kita bicara akurasi Pak. Tadi Bapak mengatakan saya begini karena si RAT sudah tersangka. Pak Misbakun, RAT tersangka enggak? Belum Pak. Itu aja sudah keliru Pak. Ya. Ya, bukan. Bukan, itu kan karena alasan itu kan tadi kan. Tidak salah. Nah kemudian pemahaman terhadap TPP, oke lah, Bapak ini guru besar nggak apa-apa Pak. Tapi izinkan kami juga punya keyakinan terkait dengan pemahaman atas TPPU, pencucian uang dan sebagainya. Itu loh. Nah saya minta bicaranya harus fokus, berani sejak dalam pemikiran untuk mengatakan kebenaran. Yang saya lakukan nggak pernah, Bro. PPATK tidak boleh lapor, tidak boleh mempermasalahkan kepada publik. Pernah Pak Ivan? Nah, nggak pernah kan? Saya yang lurus-lurus saja Pak. Tidak juga Pak Menko tidak boleh lapor ke publik Pak. Saya minta nanti video-video saya diputar lah itu. Yang saya lakukan, saya melakukan fungsi pengawasan Pak. Itulah salah satu kehormatan DPR, punya fungsi pengawasan. Saya mengingatkan melalui pasal 11. Jadi saya tidak pernah menggertak, mengancam. Bapak kan orang hukum, definisi pengancaman itu apa tahu itu. Ya. Saya dengar tadi Pak Mahfud mengatakan saya menghalang-halangi penyidikan. Mana penyidikannya Pak? Ini belum ada penyidikan di sini Pak. Seandainya memang sudah penyidikan, apakah perbuatan saya di forum ini termasuk menghalang-halangi penyidikan? Kita sekaligus sekolah hukum sama-sama lagi nih. Kalau memang modelnya seperti itu. Bapak mengatakan saya sama seperti Pak Fredrik. Waduh. Pak, makin Bapak ancam, saya makin semangat. Saya makin semangat Pak. Saya baru ngelihat ternyata, oh Pak Mahfud modelnya seperti ini Pak. Iya. Makin Bapak lapor ke atasan, ke pimpinan saya makin semangat. Resiko terburuknya saya dipecat Pak. Tapi saya dipecat dengan terhormat, pada saya memperjuangkan kebenaran Pak. Yang saya yakini setidaknya. Nggak apa-apa, saya terhormat. Nanti laporin aja, nggak apa-apa Pak. Kalau model mainnya seperti itu, ya Pak. Setiap orang Pak ada noda hitam. Itu Allah lah yang menjaga itu Pak. Kita diberikan kehormatan, diberikan kemuliaan. Kita satu iman. Bapak punya Al-Imran 26-27 Pak. Jadi jangan sekali-kali kita mainkan itu Pak. Bapak koordinator punya polisi, punya apa, punya ini semua. Bisa PO-in arteri? Bisa Pak.
tapi azab Allah akan tiba, Pak. Santai. Betul, Pak. Nggak boleh. Sekarang Bapak berkuasa, nggak apa-apa. Ini yang saya katakan, Pak. Bapak bunuh kadernya sendiri. Harusnya Bapak bangga punya saya, Pak. Seperti saya bangga dengan Bapak kala itu. Gitu. Nggak apa-apa. Nanti saya tunggu Pak Agus. Kalau memang saya menghalang-halangi penyidikan, saya siap mempertanggungjawabkan ini. Baru kali ini saya lihat dari seorang Menko Polhukam, perkataan saya di DPR dikatakan menghalang-halangi penyidikan. Saya bicara tertib, saya bicara disiplin. Saya ini dari orang biasa dari jalanan, Pak, sama Habibur Rahman. Jadi kembali ke jalanan nggak takut. Apalagi sekarang udah pegang uang sedikit ya, Bib. Dulu aja kita nggak punya duit, dikejar-kejar orang berani, Pak. Miskin udah di tangan. Ya, dulu Pak dikejar-kejar orang berani, nggak punya kekuasaan, Pak. Masuk Jakarta. Kalau sekarang mau Bapak ancam kayak gimana, insya Allah, Pak, saya istiqomah untuk tidak takut. Ya, Pak, ya. Semoga Bapak bisa buktikan 349 ini, dan saya tunggu jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.